Kasus kematian NS remaja asal Jampang Kulon masih menjadi fokus penyelidikan Polres Sukabumi. Hingga kini, 16 orang telah dimintai keterangan mulai dari keluarga, saksi yang berada di sekitar lokasi hingga tenaga medis dan dokter yang menangani korban. Aparat menyatakan proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian ilmiah. Hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah menunjukkan adanya sejumlah luka di berbagai bagian tubuh, dari wajah sampai kaki. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pendalaman kasus oleh penyidik. Dalam perkara ini, TR telah ditetapkan sebagai tersangka. TR adalah ibu tiri dari NS. Penjemputan dilakukan di rumah sakit sebelum yang bersangkutan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Jumat 20 Februari. Dan tepat Senin 22 Februari, TR resmi ditetapkan tersangka. Meski demikian, kuasa hukum TR menilai masih ada sejumlah hal yang belum terungkap secara menyeluruh ke publik. Dia menilai kecil kemungkinan TR melakukan penganiayaan pada korban, mengingat keduanya tinggal serumah dengan ayah kandungnya. Sorotan pun mengarah pada ayah korban yang juga merupakan suami TR. Muncul kecurigaan bahwa peran ayah kandung belum sepenuhnya digali dalam penyidikan. Dugaan ini memperkuat dorongan agar aparat menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang mengguncang warga Jampang Kulon tersebut. Kasus TR ini masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian yang dimana status saat ini dari pihak TR ini dilakukan BAP terkait masalah tersangka. Tersangka. Terus status saat ini menjadi tersangka atau masih seperti apa? Nah, untuk terkait masalah menjadi tersangka ini itu kami juga masih mendalami kepada klien kami dan ada dugaan terkait hal ini itu bukan hanya klien kami yang melakukan dugaan terkait masalah adanya penganiayaan tersebut. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak sebagai kuasa hukum TR? Yang kami akan sampaikan itu terkait hal ini bahwasanya suatu kejadian yang dimana pada saat almarhum itu berada bersama-sama dengan pihak orang tuanya yang dimana TR dan ayahnya, dan di situ tinggal di rumahnya TR. Di dalam rumahnya TR itu ada ayah kandungnya dari TR, dan apabila di dalam berita-berita atau informasi di sosial media itu bahwasanya adanya dugaan kekerasan dilakukan oleh TR, hal itu kecil kemungkinan dilakukan dikarenakan di situ apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga itu pasti diketahui oleh orang tuanya dari TR, dan hal ini orang tuanya dari TR itu berbanding balik yang dimana itu terjadi diduga dilakukan oleh orang tuanya yaitu ayahnya gitu. Oke. Ini kan peningkatan status TR ya Pak ya. Upaya dari kuasa hukum atau penasihat hukum seperti apa? Untuk upaya hukum peningkatan TR ini kami insya Allah akan mengkaji terlebih dahulu untuk melakukan langkah hukum pra peradilan, dan kami menekankan kepada pihak kepolisian untuk mengembangkan terkait tentang masalah status tersangka ini, bahwasanya bukan hanya TR yang ditetapkan sebagai tersangka. Oke, ada kemungkinan ayah? Ada kemungkinan ada beberapa dugaan-dugaan yang bisa ditetapkan tersangka dalam peristiwa hal ini. Kalau saksi-saksi yang selama ini dimintain keterangan? Saksi-saksi selama ini yang dimintakan keterangan itu secara informasinya itu dari pihak yang dimana tidak mengetahui peristiwa hal ini dari pihak luar, namun dari pihak keluarganya, salah satunya orang tuanya, keluarganya yang tinggal bersama di situ tidak dimintakan saksi sebagai saksi. Oke. Sejak kapan TR dipanggil oleh polisi? Dipanggil oleh kepolisian itu, pihak TR itu tidak pernah dipanggil, namun dijemput oleh pihak kepolisian pada saat ada di rumah sakit, dan TR itu langsung dipanggil ke Polsek pada waktu itu, dan
TR sendiri itu tidak mengetahui dengan adanya pemanggilan tersebut, dan pada saat waktu itu TR kembali lagi dan disuruh dijemput lagi pada saat hari yang sama. Dan pada saat waktu itu juga pun itu tanggal 20 sekitar tanggal 20 TR dibawa langsung ke Polres Sukabumi Kabupaten ini dan dilakukan interview ataupun BAP, yang dimana sampai kemarin tanggal 22 itu kami ke sini itu langsung penetapan sebagai tersangka, dan kami menanyakan kepada TR bahwasanya terkait tentang masalah proses itu TR itu tidak pernah menerima surat klarifikasi, informasi, dan surat panggilan hal apapun serta terkait tentang masalah SPDP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Ayah pas aja bunda. Oh, masa pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah-marah ke adeknya. Mas Adi, Mas Bunda, ya Mas ayah yang Bunda, ayah Bunda, Muhammad. Ayah ke mana ujang? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu di bukunya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Biar aja tuh. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya. tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti Bapak obatin ya. Nanti Bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit ya. Oh, ini tuh. Tuh, wah, ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya, simpan. Simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Tinggal ayah Bunda. Ya udah, kan jam sadar bener. Nyabut dia. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya ini lurusin. Nah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja. Hah? Ini dikubur. Ini jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini kan ada obat. Obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? Kanan, Hah? misalkan dulu. jangan dicabut. Pegangnya ke situ. Ini dulu ya. Dan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang ini lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.